berita tentang puasa baginda Nabi di bulan Sya'ban banyak, sampai kana yasumu Sya'bana kullah, kana yasumu Sya'bana illa qalila, dalam riwayat Muslim sahih, hadis sahih. Karena Nabi kok sangat peduli dan perhatian dengan puasa di bulan Sya'ban, maka sahabat Nabi bertanya, kenapa kok engkau sangat perhatian kepada bulan Sya'ban ya Rasulullah? Baginda menjawab, bulan Sya'ban ini bulan yang orang lupa. Karena mereka sibuk ibadah puasa di bulan Ramadan dan juga di bulan Rajab. Rajab sibuk puasa, tapi giliran Sya'ban lupa. Maka aku ingatkan mereka, kalau Sya'ban ini adalah perlu untuk kita puasa di dalamnya. Nah, ini waktu bagi Nabi menyebut antara Rajab dengan puasa bulan Ramadan, ini menunjukkan bahwasanya Rajab itu adalah ngapain orang sibuk di bulan Rajab dan ngapain sibuk di bulan Ramadan, kan gitu. Sampai lupa di bulan Sya'ban. Ya kalau Sya'bannya itu Nabi menyibukkan dengan berpuasa, berarti keterangan bahwasanya orang sibuk dengan bulan Rajab dan Ramadan sampai lupa bulan Sya'ban, maka sibuk Ramadan puasa, sibuk Rajab juga puasa. Ini menunjukkan ulama memahami bahwasanya bulan Rajab juga bulan yang biasa diperhatikan untuk berpuasa. Ini. Imam Asy-Syaukani menjelaskan tentang hadis ini. Zahiru qawlihi fi hadis Usamah. Zahirnya perkataan ini dari hadis Sayyidina Usamah ini. Dalam hadis ini zahir maknanya begini. Inna Sya'bana syahrun. Ini bukan dari kita, ini ulama yang menjelaskan. Inna Sya'bana syahrun. Bulan Sya'ban adalah satu bulan. Yaghfulu anhu nasu, yang orang-orang lupa, lalai. Baina Rajabin, karena adanya bulan Sya'ban itu antara Rajab wa Ramadhan dan bulan Ramadan. Annahu, bisa dipahami dari ini adalah yustahabbu saumu Rajabin, untuk puasa di bulan Rajab. Lianna zahir, sebab zahirnya annal murad, yang dimaksud annahum yaghfulun, mereka lalai itu an ta'dhimi Sya'ban, di dalam melupa mengagungkan Sya'ban, bisaumi, dengan puasa. Kama yu'adzimuna Ramadhan wa Rajaban bihi, seperti waktu mereka mengagungkan Ramadan dan Rajab bihi, dengan puasa. Jadi maksudnya begini, orang-orang itu pada memperhatikan Ramadan dengan puasa, karena memang puasa wajib. Bulan Rajab juga puasa, sampai mereka lupa bulan Sya'ban. Maka bulan Sya'ban aku bikin agar mereka ingat bisa diperlakukan seperti bulan Rajab dan bulan Ramadan. Maka ini perkataan, ini dijelaskan oleh ulama. Itu cukup bagi orang yang sudah berpikir bahwasanya puasa bulan Rajab bukanlah sebuah bid'ah. Memang di sana ada hadis-hadis yang dibuat, tidak tahu siapa yang membuat. Misalnya penjelentrean tentang tanggal 1 pahalanya begini, tanggal 2 pahalanya begini, tanggal 3 pahalanya begini. Disebutkan oleh para ulama, tidak usah didengar riwayat begitu, karena tidak jelas. Yang sudah jelas saja, yang jelas puasa Rajab adalah puasa yang dianjurkan sudah. Dengan ini kadar cukuplah bagi kita untuk meredam, untuk membatasi mulut-mulut orang yang lancang untuk mengucapkan bid'ah. Selesai, itu saja. Jangan mudah mencaci orang lain. Baik, itu adalah kalau kita menelaah kepada hadis-hadis Nabi SAW dan riwayat-riwayat yang dinukil dari. Kemudian apa yang difahami oleh para ulama tentang puasa bulan Rajab? Tentunya kalau namanya ulama memahami, bukan seperti kita hanya beberapa hadis yang kita sebutkan tadi. Mereka lebih luas lagi urusan dalil-dalilnya, sehingga sampai disimpulkan menjadi sebuah hukum, karena mereka mustahil mencetuskan hukum kecuali ada dasarnya. Pasti ada dibahas terlebih dahulu, lalu dicetuskan sebagai hukum. Dalam menyikapi puasa di bulan Rajab, tentang puasa di bulan Rajab, pendapat ulama terbagi menjadi dua. Akan tetapi dua pendapat ini tidak sekeras yang kita temukan di lapangan pada saat ini, yaitu dengan membid'ahkan dan menaksirkan para pelaku puasa Rajab. Dua pendapat,
Tapi di lapangan saat ini ada yang sampai membid'ahkan. Pendapat pertama adalah jumhur atau mayoritas ulama dari madhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka mengatakan bahwasanya disunnahkan puasa di bulan Rajab semuanya. Tidak tanggal 1 saja, tapi tanggal 2 juga. Tidak tanggal 2 dan 1 saja, 3 juga. Terus. Pendapat kedua, riwayat lain dari Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad punya 2 riwayat. Yang pertama sama dengan jumhur, yaitu sunnah. Riwayat kedua dari Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya makruh mengkhususkan melakukan puasa sebulan penuh di bulan Rajab. Kalau niat khusus puasa full di bulan Rajab, menurut riwayat dari Imam Ahmad. Tapi jumhur mengatakan sunnah. Riwayat dari Imam Ahmad mengatakan kalau diniati untuk puasa full, maka itu adalah makruh. Kenapa? Mirip Ramadan dong nanti. Itu. Akan tetapi, riwayat di dalam madhab Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan kemakruhan mengkhususkan Rajab seutuhnya untuk berpuasa. Jadi pendapat dari Imam Ahmad, riwayat Imam Ahmad yang mengatakan makruh mengkhususkan Rajab dengan puasa sebulan penuh itu, mereka mengatakan bahwa kemakruhan ini akan hilang dengan 1 dari 4 hal berikut ini. Kemakruhannya akan hilang kalau sudah melakukan berikut ini. Yang pertama, dibolong 1 hari di bulan Rajab. Dibolong 1 hari di bulan Rajab agar tidak puasa full sebulan di bulan Rajab. Enggak makruh sudah begitu. Kalau tidak makruh berarti sudah kembali kepada sunnah. 2, disambung dengan puasa di bulan sebelum Rajab. Disambung saja 1 sebelum Rajab. 3, disambung dengan puasa di bulan setelah Rajab. Pokoknya agar tidak mengkhususkan Rajab saja. Yang keempat, dengan berpuasa di hari apapun di selain bulan Rajab. Ya sudah, Senin Kamis bulan Syawal. Sebetulnya diam-diam perlahan akhirnya sama dengan jumhur yang jelas tidak mengatakan bid'ah. Nah, itu yang ada pendapat ini. Mungkin ada yang pernah mendengar dari salah satu stasiun radio atau selebaran yang dibagi-bagi yang mengatakan bahwasanya puasa Rajab adalah bid'ah dhalalah. Serem. Dengan bawa riwayat dari Nabi yang melarang puasa Rajab atau riwayat dari Sayyidina Umar bin Khattab yang mengatakan kami akan memukul orang yang melakukan puasa di bulan Rajab. Sayyidina Umar, riwayat dari Sayyidina Umar akan memukul orang yang puasa bulan Rajab. Maka perkataan ini semua adalah tidak benar dibenarkan karena riwayat tersebut adalah palsu. Riwayat Sayyidina Umar memukul orang puasa Rajab palsu, tidak ada. Maka sungguh sangat aneh orang yang membid'ahkan puasa bulan Rajab dengan tuduhan riwayat puasa bulan Rajab adalah hadis-hadisnya palsu, akan tetapi mereka sendiri tidak sadar bahwa riwayat yang melarang puasa bulan Rajab adalah palsu. Secara singkat, para ulama 4 madhab tidak ada yang mengatakan puasa bulan Rajab adalah bid'ah. Bahkan mereka sepakat kalau puasa bulan Rajab adalah sunnah, termasuk dalam madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau ada yang nggak mau puasa, sudahlah nggak puasa. Pokoknya jangan ngomong bid'ah deh. Itu aja kok. Berikut ini uraian ulama 4 madhab tentang puasa Rajab. Tentunya tidak akan kita sebutkan semuanya. Satu saja mewakili. Karena kita ambil di pembesar-pembesar mereka juga kan begitu. Kitab-kitab yang akrab dengan mereka. Dari madhab yang terlama, yang terdahulu. Ini madhab Imam Abu Hanifah, tertua. Disebutkan dalam kitab Fatawa Al-Hindiyah, juz 1 halaman 202. Al-marghubatu minas siyami anwa'un. Al-marghubat maksudnya yang disunah-sunahkan untuk berpuasa macam-macam. Awwaluha, yang pertama adalah, ini kita terlepas, kita tidak membuat dalil lagi, dalilnya sudah jelas tadi. Ini perkataan ulama. Awwaluha, yang pertama adalah shaumul Muharram, puasa di bulan Muharram.
Wathani yang kedua Shaum Rajab, puasa bulan Rajab. Wathalis yang ketiga adalah Shaum Sya'ban, puasa bulan Sya'ban. Wa Shaum Asyura, dan puasa Asyura 10 Muharram. Khalas. Madhab Hanafi. Enggak ada yang tidak tahu kitab Fatwa Hindiyah, enggak ada, semuanya tahu. Pendapat ulama madhab Maliki disebutkan dalam Syarah Asy-Syarkhashi Alal Khalil, annahu sesungguhnya juz 2 yustahabbu shaumu syahril muharrami, kasrah itu disunahkan untuk puasa bulan Muharram, wa huwa awwal syuhuri al-hurumi, syuhuril hurum. Ini teksnya belum dirubah, maka kita teledor dalam kitab ini, kita tidak mentasheh tulisan Arabnya. Karena kita pikir ini kitab berbahasa Indonesia, yang kita lihat hanya bahasa Indonesianya. Rupanya waktu mengambil hadis, ngetiknya ada harakatnya belum diperhatikan, sehingga banyak salah. Wa Rajabin, dan bulan Rajab. Loh, disebut bulan Rajab. Bahwa syahrul fardu, yaitu satu bulan yang sendiri, anil asyuril hurumi. Allah. Hurum, bukan haram. Asyuril hurumi. Rajab, loh, Rajab disebut di sini. Disebutkan dalam Hasyiah Syarkhashi Alal Khalil juga. Bal yundabu shaumu baqiyatil hurumil arba'ati wa afdaluha al-muharramu farajabun rajab. Pertama, dan disunnatkan untuk puasa bulan-bulan haram yang lainnya. Paling utamanya adalah bulan Muharram. Nanti puasa Muharram utuh juga ada yang melarang. Balik lagi ke ini saja. Memang tidak kita bahas tentang puasa Muharram. Karena terlalu banyak permasalahan yang bukan permasalahan yang dipermasalahkan, jadi tidak mungkin semuanya kita hadirkan. Rajabun Rajab, Dzul Qa'dah Dzul Qa'dah. Al-Hajjati, dan bulan Dzul Hijjah. Baik, ini mazhab Imam Malik. Disebutkan juga dalam Muqaddimah Ibnu Abi Zaid serta Syarah Al-Fawakih Ad-Dawani, at-tanaffulu bis-shaumi, melakukan kesunahan dalam puasa itu muraghabun fihi, sangat diharap, disunnahkan. Maka dalika yang demikian itu adalah shaumu yaumi Asyura, puasa di hari Asyura 10 Muharram. Wa Rajabin, Rajab dibawa terus. Sya'ban. Wa yaumu Arafah wa Asyura wa shaumu wa yaumu Arafah. Wa tarwiyati, shaumu tarfiyah, Arafah, tarwiyah sebelumnya. Wa yaumu Arafah li ghairil haji afdal minhu lil haji. Untuk puasa Arafah bagi orang yang tidak haji lebih utama dari orang yang haji. Sampai dalam mazhab kita Imam Syafi'i, bagi yang haji adalah tidak disunahkan, karena lebih baik mereka adalah menjaga stamina fisik mereka untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah. Karena setelah wukuf masih ada lagi nanti tawaf dan seterusnya. Perlu energi, tawaf dan sa'i. Disebut dalam Syarah Dardir Al-Mukhtasar Khalil, kenapa kita ngambil banyak sekali dari mazhab Maliki, padahal cukup satu. Wa nudiba shaumul muharrami, disunahkan puasa bulan Muharram, wa Rajabin Rajab, wa Sya'ban Sya'ban, wa kadza baqiyatul hurumi al-arba'ati. Begitu juga bulan-bulan haram yang 4 yang lainnya. Afdalul yang paling utama adalah Muharram. Wa Rajabun Rajab, wa Dzul Qa'dah wal Hijjah. Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Dzul Hajjah. Disebut dalam At-Taj wal Iklil, wal Muharram wa Rajabin wa Sya'ban. Urutannya Muharram, bulan Rajab, bulan Sya'ban itu sunahkan. Walau qala wal Muharramu, walau qala
Wal muharrami wa sya'bana la wafaqal mansus. Muharram Sya'ban dulu. Muharram Sya'ban. Mendahulukan daripada Sya'bannya. Ada perbedaan antara Sya'ban dan ini kan urutannya, mana yang lebih utama. Tapi yang jelas Rajab tetap di bawah. Biarpun dikatakan Rajab itu keutamanya adalah setelah Sya'ban. Tetap di bawah jelas Rajab. Nukila Ibnu Yunus khassallahu al-ashhura al-hurum. Allah mengkhususkan bulan-bulan hurum wa faddalaha dan mengutamakan di antara yang lainnya. Wahya al-Muharram, bulan Muharram, wa Rajab, wa Dzulqa'dati, wa Dzulhijjati. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Selesai. Pendapat dari mazhab Syafi'i lah ini. Mazhab kita Imam Syafi'i. Langsung aja Imam Nawawi. Yang enggak kenal Nawawi, enggak mungkin ahli iman, ahli Islam tak kenal Imam Nawawi. Qala ashabuna, berkata ashab kami, ulama-ulama mazhab Syafi'i. Wa min as-shaumil mustahabbi, yang termasuk puasa disunnahkan adalah shaumul asyhuril hurum. Puasa di bulan haram. Wa ya Dzulqa'dati wa Dzulhijjati wal Muharram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa Rajab. Wa afdaluha al-Muharram, paling utama adalah Muharram. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari menyebutkan dalam kitab Asnal Matalib juz 1 halaman 403, wa afdalul ashhuri lis-shaumi, paling bagusnya bulan-bulan untuk berpuasa ba'da Ramadan, setelah Ramadan adalah al-ashhurul hurum. Bulan-bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram, wa Rajab. Wa afdaluha, dan yang paling utama adalah al-Muharram, Muharram. Li khabari Muslim, karena ada riwayat dari Imam Muslim, afdalu siyami ba'da Ramadan syahrullahi al-Muharram. Paling utamanya puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Tsumma baqiha, kemudian sisanya dari selain Muharram, yaitu Sya'ban, Rajab. Kalau Sya'ban, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Wa dhahirus sawa istiwa'ul baqiyati, dhahirnya sama antara Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sama. Yang paling utama, yang penting Muharram, selesai. Wa dhahir, yang dhahirnya sudah taqdimu Rajab, mendahulukan puasa Rajab di antara yang lainnya. Jadi urutannya adalah Muharram, Rajab. Khurujan min khilafi man faddalahu 'ala al-ashhuril hurum. Berbeda ini keluar dari khilafnya orang yang mendahulukan Rajab. Khurujan min khilafi man faddalahu, keluar daripada khilafnya orang yang mendahulukan bulan Rajab di antara bulan-bulan haram yang lainnya. Artinya apa? Di sana ada yang mengatakan bulan Rajab lebih utama dari yang lainnya. Yang jelas bulan Rajab tetap di bawah. Ibnu Hajar Al-Haytami, ini pakar fikih kita dalam mazhab Imam Syafi'i, menyebutkan dalam kitab fatwanya, wa mastimraru hadzal faqih. Beliau kelihatannya mencermati ada orang yang usil melarang ini. Beliau tidak membahas tentang kesunahannya saja, lepas daripada itu, menegur yang suka ngelarang. Amma istimraru hadzal faqih, adapun terus menurunnya si faqih itu, yang orang ngaku faqih, ala nahyin nasi, yang suka terus melarang orang, ala shaumi Rajab, untuk puasa di bulan Rajab, fahuwa jahlun minhu, kebodohan, wa jusafun, berlebihan. Ala hadis syariah, kebodohan terhadap syariat al-mutahharah, yang disucikan. Wa illam yarji ala an dzalika, kalau enggak tobat dia, sampai dia ancam, diserem banget.